perubahan APBD apakah sudah ditetapkan atau masih proses atau seperti apa? Pada tanggal 6 Agustus 2025 sudah ditetapkan. Sudah siap untuk dijalankan kah? DPP itu adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran. Masing-masing OPD mengentri anggaran kas sesuai dengan perubahan APBD tersebut. Jadi anggaran kas ini harus dientri oleh masing-masing OPD. Untuk anggaran yang kemarin mengalami perubahan ini maksimal di tanggal 9. Setiap OPD Pak harus benar-benar cermat ya Pak. Kapan itu akan cairnya? Itu berimbas ke TPP kita karena biasanya terjadi deviasi, berarti kan nanti penilaian untuk penentuan TPP akan berkurang. Terbesar nomor 2. Terbesar nomor 2. Nah, setelah Dinas Pendidikan sampai bulan Juli itu baru sekitar 65 miliar. Kalau dari belanja Pak, kira-kira ada tambahan nggak kalau di BPKPD? Untuk BPKPD belanjanya itu naik 29 miliar Mas Didi. Itu untuk apa aja Pak kira-kira Pak? PKK-nya yang naik sekitar 26 miliar. Tempatkan anggaran kas sesuai dengan time schedule untuk menghindari adanya deviasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Dedi Prayogi dalam acara podcast Pak D Berbicara. Podcast Pak D Berbicara ini adalah salah satu kanal dari BPKPD Kabupaten Kebumen untuk mensosialisasikan, menginformasikan dan meningkatkan literasi masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen. Nah, seperti podcast-podcast sebelumnya, di kesempatan kali ini kita juga sudah menyiapkan tema yang cukup menarik tentunya untuk Kabupaten Kebumen, yaitu tentang perubahan APBD pada tahun 2025 di Kabupaten Kebumen. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di studio BPKPD Kabupaten Kebumen dua orang narasumber. Yang satu sudah malang melintang di podcast Pak D Berbicara, dan yang satu lagi ini untuk pertama kalinya tampil pada acara podcast Pak D Berbicara kali ini. Dan langsung saja kita berkenalan dulu dengan narasumbernya. Yang pertama ada Bapak Haris Setiawan Eskom MSE selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum, apa kabar Pak Haris? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah saya juga baik. Gimana lagi sibuk apa ini? Panggil Mas saja. Oh, panggilnya Mas. Dipesenin sama Pak Haris manggilnya Mas gitu. Oke, kita panggil Mas. Dan selanjutnya ini narasumber yang sudah kawakan, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kehandalannya dalam bidang keuangan daerah tentunya, karena beliau lama di anggaran, sempat ke Perben, sekarang balik lagi ke anggaran, berarti sudah hampir khatam lah ini. Beliau adalah Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, Bapak Suprapto SE. Assalamualaikum Pak Suprapto, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Wah, segera terus ya Pak. Alhamdulillah. Gimana nih 17-an? Ikut lomba-lomba? Kebetulan tadi pas rapat. Wah, tadi pas rapat. Biarpun sudah pakai, ini nuansanya merah putih nih, udah Mas Haris putih, Pak Suprapto merah. Dalam rangka HUT RI ini sepertinya ya, podcast kali ini tampil. Dan sebelum kita mulai pembahasan singkat pada kesempatan kali ini, jangan lupa saya juga mengingatkan kepada para pemirsa podcast Pak D Berbicara untuk terus mendukung podcast BPKPD Kabupaten Kebumen dengan cara subscribe, like, komen, dan share podcast Pak D Berbicara. Dan juga jangan lupa follow Instagram BPKPD Kabupaten Kebumen, karena segala macam informasi maupun kegiatan yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Kebumen selalu kita tampilkan pada media sosial BPKPD Kabupaten Kebumen.
Dan langsung saja karena sudah hadir dua orang narasumber di depan kita langsung membahas terkait dengan perubahan APBD 2025 di Kabupaten Kebumen. Yang pertama saya ke Pak Prapto dulu nih. Pak Prapto, gimana ini perubahan APBD? Apakah sudah ditetapkan atau masih proses atau seperti apa? Oke, terima kasih Mas Dedi. Terkait dengan perubahan APBD tahun 2020 ini, alhamdulillah kemarin pada tanggal 6 Agustus 2025 sudah ditetapkan. Ini dengan Perda nomor 6 tahun 2025 tentang perubahan APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2025. Berarti ditetapkan tanggal 6, dapatnya nomor 6 juga? Betul. Wah, cantik sekali namanya. Terus Nomornya sama dengan tanggalnya. Terus kira-kira ini berarti percepatan ya Pak ya? Karena biasanya sekitar Oktober atau September ya, seperti itu ya? Ya, biasanya sesuai dengan yang sudah berlaku itu bulan September baru penetapan. Tetapi untuk tahun ini karena ada percepatan dari Mendagri SM Mendagri sehingga di bulan Agustus ini, awal Agustus sudah bisa ditetapkan. Makanya di awal Agustus ini sudah ditetapkan dengan harapan mungkin bisa mendukung program maupun visi misi dari Bupati Kebumen, Bu Lilis Surani, seperti itu nggak Pak? Betul, ini juga terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan kemarin di tahun 2024, yang pelantikannya di tahun 2025. Ini tentu kita akomodir di perubahan APBD untuk merealisasikan visi misi beliaunya. Untuk Kebumen berdaya tentunya ya Pak? Betul, seperti itu Mas Dedi. Terus Pak, kalau sekarang prosesnya sudah seperti apa? Ini kan sudah penetapan APBD nih. Nah kalau yang di OPD sendiri, apakah dengan hal tersebut sudah siap untuk dijalankankah APBD-nya atau ada proses lain sampai siap dilaksanakan? Tentu ada proses yang lain Mas Dedi. Tadi sudah kami sampaikan, pada ditetapkan, tentu kita menyusun perbubnya. Oh, perbu penjabaran APBD ini sudah ditetapkan dengan tanggal yang sama. Perbubnya itu nomor 37 tahun 2025 tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025. Jadi setelah perbub ditetapkan, kemudian kita menyusun surat edaran Mas Dedi. Oh, surat edaran. Sekda. Terkait dengan penyusunan DPPA. Kita sudah DPPA itu apa Pak? Mungkin ada yang belum tahu nih, yang di rumah juga. DPPA itu adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran. Ini terkait dengan DPPA ini tentu sebagai proses untuk nantinya kita proses untuk sampai berupa dokumen ditandatangani secara sah oleh PPKD. Ini kita proses melalui masing-masing OPD. Nanti masing-masing OPD harapannya akan segera menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan mengisi anggaran kas. Oh, pertama nih Pak, masing-masing OPD mengentri anggaran kas sesuai dengan perubahan APBD tersebut. Jadi anggaran kas ini harus dientri oleh masing-masing OPD. Untuk anggaran yang kemarin mengalami perubahan ini maksimal di tanggal 9 Agustus. Karena memang waktu kita itu terbatas terkait dengan pelaksanaan juga di perubahan agar bisa terlaksana di waktu yang hanya Agustus, September sampai dengan Desember itu butuh effort untuk melaksanakan APBD, karena di dalam perubahan APBD ini harapannya pada akhir tahun itu semuanya bisa terlaksana. Mohon izin Pak, terkait dengan anggaran kas ini berarti setiap OPD Pak harus benar-benar cermat ya Pak tentang penempatan anggaran kasnya yang akan dibelanjakan nantinya. Betul. Seperti itu. Ini anggaran kas itu akan menentukan kapan itu akan cairnya. Bulan berapa. Kira-kira misalnya pelaksanaan di bulan Oktober, paling tidak anggaran kasnya sudah siap di bulan Oktober. Gitu. Seperti itu. Berarti tetap harus cermat ya OPD ya Pak. Jangan sampai mereka melaksanakan kegiatan di bulan September, nggak taunya anggaran kasnya bulan Desember, akhirnya kan jadi tidak bisa dibayar di bulan September, seperti itu ya Pak? Gambaran kasarnya. Seperti itu Mas Dedi. Jadi ketika sudah dilaksanakan, anggaran kasnya belum siap, konsekuensinya deviasi.
terjadi deviasi Ah. nggih, terkait dengan pelaksanaan APBD. Sebaliknya seperti itu ya. Kalau anggaran kasnya ternyata ditetapkan, ternyata kegiatannya nggak sesuai dengan anggaran kas, jadinya deviasi ya. Betul. Akan mempengaruhi nantinya itu ya, kayak TPP dan segala macamnya. Ya, Ini OPD seperti itu ya. itu berimbas ke TPP kita karena biasanya terjadi deviasi, berarti kan nanti penilaian untuk penentuan TPP akan berkurang. Nggih. Berarti untuk entry anggaran kas hari ini sudah dibuka? Kita sudah buka hari ini mulai jam 2 ini sampai dengan tanggal 9 besok malam ini. Nanti setelah di entry Pak, itu diapain Pak? Dicetak DPA-nya? Nggih, setelah di entry nanti tentu ada proses validasi dan sebagainya nggih. Harapannya nanti DPA ini bisa dicetak dengan tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Agustus. 7 Agustus ini tanggal DPA-nya tanggal 7 Agustus. Nggih. Jadi nanti setelah divalidasi kemudian nanti dicetak rangkap 2 nggih. Rangkap 2 kemudian nanti kita memproses untuk sebelumnya dilakukan verifikasi dulu ke tim verifikasi masing-masing. Oleh tim verifikator nggih. Ya, tim verifikator akan melakukan verifikasi DPA ini. Kemudian nanti setelah lengkap dari tim verifikasi kita akan proses pengesahan. Jadi pengesahan dilakukan terlebih dahulu ke persetujuan ke Pak Sekda. Kemudian nanti baru setelah Pak Sekda itu kita sahkan juga melalui PPKD. Oke, seperti itu. Jadi nantinya setelah anggaran kas dicetak DPPA, verifikasi dengan verifikator dan disahkan, baru DPPA itu bisa digunakan untuk belanja seperti itu ya Pak ya. Oke, tapi di sesi itu sebelum ke belanjanya harus ada penerbitan SPD terlebih dahulu. Oh, SPD ya. Surat penyediaan dana. Ini makanya tadi kenapa anggaran kasnya itu harus cermat. Ini sebagai dasar penerbitan SPD. Surat penyediaan dana itu mendasarkan data di anggaran kas. Jika data anggaran kasnya ini berbeda dengan yang diinginkan, maka tentu ini berakibat pada SPD-nya gitu kan. SPD nanti sebagai dasar untuk pelaksanaan anggaran ketika sebagai lampiran untuk pengajuan SPP-SPM. Jadi anggaran kasnya itu sudah ditentukan, SPD-nya itu berapa yang terbit, ini sebagai dasar untuk mengeluarkan uang seperti itu. Berarti harapannya kepada semua OPD bisa lebih cermat dan cepat ya Pak, sehingga proses pembuatan SPD juga kan tergantung proses sebelumnya itu ya Pak ya, seperti itu. Betul Mas Dedi. Jadi ketika SKPD itu melakukan entry anggaran kas itu semakin cepat, itu semakin baik. Tapi bukan berarti cepat itu tidak teliti. Harus teliti kapan ditempatkan di mana anggaran kas itu di bulan apa, kegiatannya apa, kemudian nanti belanja-belanja apa yang harus didahulukan terlebih dahulu seperti itu. Jadi anggaran kas ini mendasarkan pada time schedule dari pelaksanaan anggaran tersebut. Masing-masing kegiatan sudah punya time schedule kapan akan dilaksanakan. Nah, ini anggaran kasnya itu menyesuaikan dengan time schedule. Seperti itu. Berarti kalau nanti SPD sudah, DPA sudah, SPD sudah, maka bisa dong belanja ya Pak? Ya, OPD, seperti betul, itu ya. seperti itu. Jadi ketika sudah lengkap, DPA-nya sudah disahkan, kemudian sudah terbit SPD, baru SKPD bisa melakukan pengajuan terkait dengan pelaksanaan anggaran perubahan ini. Ya, cukup menarik sekali ya. Terima kasih Pak Prato untuk informasinya terkait dengan perubahan APBD. Dan selanjutnya saya mungkin beralih ke Mas Haris ini selaku Sekretaris BPKPD. Ya. Mas Haris, ini terkait dengan perubahan APBD 2025. Ini terkait dengan BPKPD selaku OPD penunjang maupun PPKD. Kira-kira ada perubahan atau penambahan apa yang ada di BPKPD? Ya, terima kasih Mas Dedi. Nah, BPKPD Kabupaten Kebumen selaku PPKD dalam hal ini pejabat pengelola keuangan daerah, jadi kepala BPKPD itu juga menjadi bendahara umum daerah. Ini termasuk anggaran yang terbesar nomor 2. Terbesar nomor 2. Terbesar nomor 2. Nah, setelah Dinas Pendidikan. Nah, di perubahan APBD ini kami ketambahan anggaran 29 miliar lebih. Wah, banyak Pak, 29 miliar Mas. Maksud banyak.
Nah, kalau di BPKPD juga ada penambahan pendapatan, jadi target pendapatannya juga naik. Oh, target pendapatan juga naik ya, Mas ya? Target pendapatan juga naik. Kemudian di komponen pembiayaannya malah turun. Saya mungkin cerita pendapatan dulu. Oke, monggo. Kalau pendapatan target pajak daerah di BPKP di Kabupaten Kebumen dan jadi kalau pajak sekabupaten Kebumen itu targetnya masuk BPKPD semua. Ini semula 231 miliar naik 1,2 miliar jadi 232 miliar. Jadi, mungkin ada yang ditanyakan kalau pajaknya di mana aja atau Iya, itu kalau naiknya kira-kira di mana Pak yang cukup? Iya, naiknya sebenarnya lumayan lah 1 miliar itu. 1,2. Naiknya ini kebanyakan di pajak resto, kemudian di penerangan jalan dan MBLB, mineral, batuan, dan MBLB apa sih namanya? Mineral bukan logam dan batuan. Iya. Bukan logam dan batuan. Nah, untuk yang target PBB itu tetap, karena memang secara analisis prognosisnya mencukupi, tidak bisa ditambah Karena lagi. ketetapannya dia di awal tahun ya, nggak berubah seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang PPHTP juga tetap. Untuk option sendiri ada perubahan? Untuk option tetap. Tetap. Nah, tapi ini ada apa ya? Kalau secara prognosis ini realisasinya kurang tidak belum mencapai target yang diharapkan. Oh, masih bisa belum mencapai target ya? Data saya sekitar sampai bulan Juli itu baru sekitar 65 miliar. Jadi, perlukan upaya ekstra untuk mencapai target option yang 95 miliar, masih 30 miliar. Berarti perlu sinergi Pak antara BPKPD, mungkin Samsat juga dengan kepolisian dalam hal ini dengan Samsat dan P2D ya. Dan dengan desa ya Pak, karena kayaknya udah nyampe desa itu surat SPIT-nya itu ya. Ya, BPKPD kan mendukung Samsat dan P2D untuk menagih pajak kendaraan bermotor, namanya SPIT. Nah, namanya ini program Sengkuyung Prioritas dari Provinsi Jawa Tengah. Cuma kolaborasi dengan kita ya. Terus kalau upaya intern extend juga tetap ada ya Pak? Upaya intern extend tetap ada. Upaya intern bidang pendapatan tetap melakukan penagihan ke dalam hal ini desa yang belum lunas PBB, kemudian juga intern ke wajib pajak seperti restoran atau hotel yang dirasa belum mencapai target potensi pendapatannya. Mungkin. Itu tadi dari pendapatan ya Pak? Ya. Kalau dari belanja Pak, kira-kira ada tambahan nggak kalau di BPKPD? Ya. Untuk BPKPD, belanjanya itu naik 29 miliar Mas Didi. Naik 29 miliar? Iya, gede banget. Wah, banyak ya Pak. Itu untuk apa aja Pak kira-kira Pak? Yang besar itu terutama karena ada alokasi belanja keuangan khusus. BKK-nya yang naik sekitar 26 miliar. Oh, 26 miliar. 26 miliar. Nah, mungkin saya mau cerita BKK aja sebentar dulu ya. Kalau secara perencanaan dan pelaksanaan program belanja keuangan khusus itu di leading sektornya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya, tetapi untuk menaruh anggarannya dan juga untuk verifikasi keuangannya di BPKPD. Nah,
sebagai informasi, ini PKK itu adalah bantuan keuangan dari bupati kepada desa dengan syarat tertentu. Jadi ada syarat sharing. Oh, ada cost sharing seperti Ada itu. cost sharing. Jadi dari desa juga harus menganggarkan, kalau ketentuan perdutnya adalah 20%. 20%. Nah, untuk anggaran 26 miliar itu adalah usulan dari masyarakat, jadi maksudnya down top ya, usulan dari bawah ke atas melalui forum musrenbang kecamatan tahun kemarin. Nah, ini nanti aspirasi itu ditampung, ada melalui jalur pokir, pokok-pokok. Berarti melalui legislatif ya? Melalui legislatif dan juga melalui jalur eksekutif untuk beberapa hal yang prioritas. Nah, ini perlu kami sampaikan, secara data kami itu tersebar, PKK-nya tersebar di 25 kecamatan yang terdiri dari 189 kegiatan atau 189 titik. Secara rinciannya belum nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dinas PMD. Nah, ini fokusnya untuk pembangunan jalan desa. Oh, jalan desa. Jalan desa semua fokusnya. Jadi mungkin ibu bapak yang desanya kemarin mengusulkan bantuan ke kabupaten, ini salah satu saluran untuk membantu dari bupati adalah melalui PKK ini. Karena secara keuangan mungkin desa belum kurang cukup ya untuk menanggung membangun jalan lah seperti itu ya, maupun rehab jalan. Kemudian di BPKPD itu juga ada refocusing, Mas. Ada refocusing juga? Refocusing juga. Oh, kirain BPKPD nggak ada refocusing, ternyata ada juga ya? Ini untuk tahun ini memang karena ada ketentuan Inpres efisiensi anggaran, khusus untuk anggaran perubahan ini di subkegiatan BPKPD yang pengadaan kendaraan dinas itu justru dikurangi anggarannya 3,8 miliar. Oh, jadinya nggak ada pengadaan kendaraan dinas ya tahun ini? Ya, jadi khusus untuk bupati, wakil bupati, dan beberapa kepala dinas yang di awal anggaran direncanakan untuk beli kendaraan dibatalkan. Jadi Bu Lilis dan Pak Zaini punya kebijakan lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama jalan tadi yang disampaikan. Jadi sementara tidak dibelikan dulu kendaraan dinasnya seperti itu ya, masih menggunakan kendaraan dinas yang sebelumnya seperti itu. Lalu selanjutnya Pak, ada lagi? Terus kalau yang lain di BPKPD itu ada penambahan belanja tidak terduga. Penambahan belanja tidak terduganya itu 10 miliar. 10 miliar itu adalah hasil dari penundaan beberapa kegiatan yang dirasa kurang penting, yang dicadangkan untuk belanja tidak terduga dalam hal ini, seperti untuk kejadian bencana dan juga untuk mengantisipasi defisit atau pendapatan yang tidak tercapai. Mungkin tadi saya cerita ada pesimis di option ini, salah satu menanggulanginya dengan PTT ini. Moga-moga PTT-nya bisa aman, itu tidak terpakai di akhir tahun. Seperti itu ya. Terus kalau untuk BPKPD sendiri Pak, kira-kira dapat apa? Maksudnya kalau untuk di internal BPKPD sendiri seperti itu. Kalau BPKPD sendiri kemarin kami geser-geser anggaran untuk berapa pengadaan hadiah untuk kebiar pajak daerah. Kemudian kami juga akan ada misal yang gampang ya, pemeliharaan rutin ini. Jadi ada gedung kami yang atapnya sudah rusak parah, ini mau akan ada pembangunan. Khusus
anggaran sosialisasi atau bintek di BPKPD itu berkurang banyak. Tadinya 70, sekarang hanya tinggal 10. Nah, jadi strateginya bintek besok lebih banyak melalui sosialisasi semacam ini, semacam podcast atau mungkin ada Zoom meeting atau webinar ke depannya. Jadi kita tidak ada anggaran khusus untuk bintek, pengirimannya sangat terbatas. Ini itu aja sih kalau belanjanya. Kalau yang lain ada penambahan yang mungkin sama dengan di kebijakan kabupaten, Ibu Bapak sekalian yang di OPD itu juga ada kebijakan untuk tambahan penghasilan TPP. Itu TPP yang di bulan Desember itu akan dibayarkan di bulan Desember ini akhir bulan. pertama kalinya ya? Ya baru pertama kalinya. Ini juga kami ketambahan anggaran di situ. Nah itu Pak, terus Kemudian yang pembiayaan ya. iya nih pembiayaan katanya berkurang. Ya. Kalau pembiayaan di kabupaten itu sebagian besar ya, itu masuknya ke BPKPD selain ke Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Nah, untuk Silpa yang tadinya ditarget 64 miliar naik menjadi 93 miliar, yaitu sesuai audit BPK adalah efisiensi dari kegiatan tahun lalu. Nah, khusus untuk penyertaan modal ini kami ada pengurangan 2 miliar, tidak jadi untuk penyertaan modal ke Bank Kebumen. Karena Bank Kebumen sedang ada revisi perda ya, salah satunya revisi perda menjadi BP, nama banknya berubah. Oh berubah seperti itu ya. Karena rasio kecukupan modalnya BPR Bank Kebumen kalau nggak salah itu. Nah, untuk sementara penyertaan modalnya ditunda. Gitu mungkin Mas. Oh berarti tadi sudah disampaikan belanja, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Tapi harapannya terkait dengan indikator kinerja utama BKPD, harapannya di tahun ini juga tetap tercapai ya Pak, seperti itu ya. Tetap tercapai. Terutama yang target pendapatan harapannya tetap tercapai. Jadi biarpun ada pengurangan juga kita harapkan teman-teman BKPD juga tetap sergap ya dalam bekerja dan berusaha untuk mencapai target pendapatan. Nah itu tadi pemirsa sedikit pembahasan kita. Sebelum kita mengakhiri mungkin dari Pak Prapto ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan harapannya terkait dengan tadi penyusunan DPPA 2025. Terima kasih Mas Dedi. Terkait dengan hal ini harapan kami tempatkan anggaran kas sesuai dengan time schedule untuk menghindari adanya deviasi. Harapan kami seperti itu, laksanakan disiplin sesuai dengan time schedule-nya. Mungkin harapan kami seperti itu di perubahan ini. Berarti itu ya? Ya. Sesuai dengan letakkan anggaran sesuai dengan time schedule. Biar nggak deviasi seperti itu. Itu mungkin OPD ataupun pemirsa di rumah bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Prapto. Selanjutnya dari Mas Haris mungkin terkait dengan tadi ada tambahan dari Pak Prapto atau penyenangan juga? Terima kasih. Jadi khusus BPKPD nanti kami rencana akan mengikuti Kebumenfest. Nah, Kebumenfest dengan kami tetap memberikan layanan pajak daerah dan juga mendukung yang option PKB, jadi bekerja sama dengan UP2D. Salah satu upaya kami untuk melakukan identifikasi dan ekstensifikasi itu. Dan nantinya tentu ada katanya ada hadiah menariknya juga ya Pak di situ ya nantinya. Sama ada hadiahnya menariknya, ada kuis-kuisnya. Mari kita ramekan. Wah, tuh pemirsa Pak D berbicara jangan lupa ya nanti datang ke standnya BPKPD, ramaikan kalau bisa. Bapak, ibu, adik, kakaknya semua diajakin ke situ ya. Nanti akan ada hadiahnya menarik, siapa tahu beruntung gitu. Ya, mungkin kita nyoba apakah bisa podcast di sana juga, bisa apa enggak. Kalau enggak bisa ya nanti kita pakai forum yang ada di sana, mungkin kita biar interaktif gitu. Kalau podcast mungkin Ibu Bapak hanya bisa share komentar tapi tidak bisa langsung dijawab. Kalau nanti live atau apa kami bisa interaktif gitu. Depannya seperti itu Mas.
Ya, terima kasih Mas Haris dan Pak Prapto. Nggih. Pemirsa di rumah jangan lupa itu tadi yang disampaikan Pak Prapto, pastikan meletakkan anggaran kas sesuai dengan time schedule-nya agar tidak terjadi deviasi, dan juga yang disampaikan Mas Haris terkait dengan tadi belanja pendapatan maupun biaya BPKPD yang berubah, serta jangan lupa datang ke jangan lupa datang ke standnya BPKPD di Kebumen Fest 2025. Letaknya di mana? Nanti akan kami informasikan melalui akun media sosial kami, biar pemirsa Pak D berbicara besok nggak nyasar gitu. Jadi ntar nyari-nyari standnya di mana nih, standnya di mana. Nah, tenang aja, nanti kita kasih tahu standnya di mana. Oke. Dan saya Didi Prayogi bersama mewakili kru yang bertugas pada kesempatan kali ini bersama Pak Prapto dan Mas Haris. Mohon pamit undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.